Ini buku tentang kosmografi atau kajian tentang kosmografi. Ya mungkin beda ya dengan astronomi gitu, dibedakan dengan astronomi. Seperti halnya geografi ya. Geografi itu mengkaji tentang misalnya geologi. Ya tergantung sudut pandangnya gitu. Apakah geologi itu dimaknai untuk bisa sebagai landasan untuk geomorfologi misalnya, atau geologi dikaitkan dengan aspek ekonomi, penggalian bahan tambang misalnya, geologi untuk misalnya aspek kelautan. Jadi suatu objek kajian itu bisa sudut pandangnya macam-macam. Seperti astronomi itu dikaji oleh berbagai macam sudut pandang itu. Bisa sebagai fisika bintang misalnya, atau mata kuliah atau kajian terkait dengan potensi sumber daya luar angkasa. Nah, kalau kosmografi itu mengkajinya tentang keseimbangan. Oleh karena itu dikaji di dalam geografi. Sudut pandang untuk kosmografi saat ini itu ya memahami proses di langit gitu ya, yang berpengaruh terhadap kehidupan di bumi karena terkait dengan kepentingan kita terhadap geografi gitu. Sebenarnya kosmografi itu tidak langsung berkaitan dengan cabang ilmu geografi, tetapi sangat dibutuhkan atau mungkin juga sangat mendukung terhadap kajian geografi. Itu intinya begitu. Jadi ini buku saya Ombak dan tidak lagi diterbitkan. Nah ini jelas beda dengan kosmografi yang dikaji oleh yang khusus ya, fokus pada kosmografinya. Kalau yang kosmografi ini itu dirancang sebagai buku teks gitu. Dirancang sebagai buku teks, bukan sebagai buku referensi. Kalau buku referensi itu biasanya buku yang memang sudut pandangnya kosmografi betul, pure gitu. Sudut pandangnya itulah sesuai dengan materi keilmuan kosmografi atau astronominya. Kalau pengantar kosmografi yang dimaksud di dalam perkuliahan adalah sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu mungkin orang akan melihat bahwa buku teks ini adalah buku yang untuk kuliahan, bukan buku untuk referensi. Tapi sebenarnya bisa juga diambil atau disitasi oleh orang untuk kepentingan studi ya. Nah, kosmografi apa? Jadi sesuai dengan bahasanya keteraturan gitu. Jadi sudut pandangnya keteraturan, melihat bagaimana proses di langit itu teraturnya seperti apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan di bumi gitu. Terbatas seperti itu. Mungkin dari buku yang lain keteraturan dalam konteks langit. Ya silakan saja gitu. Itu hanya pilihan materi ya yang mesti dikaji. Tapi di buku saya itu fokus bagaimana kita pilih materi-materi yang memang keteraturan yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan di bumi. Jadi kosmografi itu adalah ilmu yang menggambarkan keteraturan ya, yang sebenarnya juga makro juga dengan mikro gitu ya. Cuma dalam konteks ini kebanyakan ke makrokosmos gitu ya. Nah, kosmografi yang dikaji yang memang perlu atau dikaitkan dengan geografi ya sebenarnya terbatas gitu ya. Sebut aja ini ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama itu mengkaji tentang bumi ya sebagai tempat kehidupan yang nyaman. Kita ingin tahu proses bumi. Jadi ini bisa mendasari kajian geologi gitu. Karena terkait dengan sejarah pembentukan bumi. Ya, keberadaan bumi di alam semesta, bagaimana kelahirannya, bagaimana prosesnya. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat bumi itu terdiri dari berbagai lapisan,
Ya, lapisan ada litosfer, astronosfer, ada mantel luar, mantel dalam, dan inti bumi. Itu gimana sih proses terbentuknya gitu. Kalau geologi ya apa adanya diterangkan. Tapi kalau yang kosmografi tidak. Dia akan menelusuri sejarahnya seperti apa sehingga bumi kok berlapis-lapis gitu. Nah, itu jadi mempelajari berbagai macam proses atau kasus-kasus di planet bumi, kasus-kasus di planet Mars misalnya. Ya, Mars itu kan mirip-mirip dengan bumi, ya ada atmosfernya juga walaupun tipis, tetapi kenapa tidak ada kehidupan misalnya? Kok tidak ada air, tidak ada gunung api dan seterusnya. Itu dibanding-bandingkan. Itu kalau untuk yang Venus dan Merkurius itu terlalu dekat dengan bumi dan suhunya terlalu tinggi, belum layak untuk dihuni. Tapi kalau Mars itu eksplorasinya termasuk yang intensif ya. Ya, jadi banyak tahun 94 kalau nggak salah itu sudah mengirimkan expander untuk menelusuri atau meneliti tentang Mars dan agak sedikit kelayakan. Bahkan kalau misalnya dibikin koloni di sana mungkin juga bagus. Kalau ke bulan ya dekat sih, tetapi kelihatannya sumber daya bulan terlalu seragam gitu. Terlalu seragam, agak beda dengan material di bumi. Kalau Mars dikit-dikit ya mirip ya. Misalnya kalau Mars itu ada gunung api saja, itu mungkin mirip dengan bumi dan bisa menghasilkan sedikit air. Tetapi sejarahnya akan beda karena keberadaan samudra di bumi itu terkait dengan kiriman airnya, sebagian besar kiriman dari komet misalnya. Kalau misalnya Mars itu terbentur oleh komet yang bawa air yang banyak, mungkin juga ada samudranya. Nah, ini pun sejarah seperti itu. Jadi kajian kosmografi untuk geografi yaitu untuk melihat bagaimana potensi sejarah bumi, kemudian potensi bintang atau planet yang lain yang ada di tata surya ataupun tata surya yang lain untuk dihuni gitu ya. Nah, bagi Indonesia mungkin sesuatu hal yang kelihatannya agak susah ya, artinya mimpi saja nggak ada gitu. Kalau di Amerika, kemudian Rusia, kemudian bahkan India, Jepang, Cina sekarang yang maju itu mereka punya mimpi gitu. Setidaknya punya mimpi untuk melakukan koloni terhadap atau studi-studi terhadap planet yang lain. Nah, kalau kita kan agak susah ya. Susah. Bagaimana kita melakukan prosesi untuk pengiriman satelit atau ruang angkasa gitu ya. Karena kan banyak meme ya yang terkait dengan kalau Iran itu bisa meluncurkan rudal tepat pada sasaran di mana di Israel ya. Kita sendiri ya untuk menyampaikan bansos aja kan nggak nyampe gitu, tidak tepat. Ini meme yang memang membutuhkan bagaimana kualitas mental kita, kualitas teknologi kita untuk berdisiplin di dalam mengembangkan keilmuan. Yang keduanya tentang kajian tentang zodiak misalnya. Bukan zat itu, rasi ya, rasi zodiak. Sejak dulu umat manusia itu setelah dia melahir di bumi itu biasanya langsung tengadah gitu. Itu sih manusiawi ya. Tengadah bagaimana posisi dia terhadap langit gitu. Oleh karena itu nanti akan lahir teori tentang geosentris, heliosentris gitu. Dan salah satu yang bisa diamati adalah kemunculan rasi-rasi bintang yang menandakan adanya perubahan atau pergantian musim misalnya. Nah, itu dikaji di dalam kosmografi. Yang fenomenal lagi yang terkait dengan kepentingan geografi terhadap kosmografi adalah memahami tentang pergantian siang malam. Ya, perbedaan waktu antara Indonesia dengan misalnya
di Amerika dengan Inggris, atau mungkin juga dengan di India, di Mekah gitu, atau di Australia, di Malaysia dan seterusnya. Jadi beberapa kesadaran kita terhadap waktu yang berbeda-beda di tiap wilayah itu adalah kajian kosmografi gitu, yang kemudian dapat dimanfaatkan di dalam kajian geografi. Kemudian pergeseran semu matahari ya dari utara ke selatan yang selama ini mungkin bagi orang awam ya biasa aja kehidupan itu, matahari bergeser kiri. Tapi kalau orang yang kosmografi, orang yang sensitif terhadap perubahan di langit itu sangat menikmati ya pergeseran itu, pergerakan itu. Karena itu akan berkaitan dengan pergeseran musim, perbedaan waktu siang dan malam di beberapa tempat gitu. Kemudian ada perubahan bentuk bulan juga menjadikan kesadaran yang sangat konsen. Bagi orang awam mungkin ya biasa aja lah. Oh ini sedang bulan sabit, ada bulan purnama dan seterusnya. Tapi tidak berpikir kenapa sih kok ada perubahan bentuk bulan seperti itu gitu. Kok bersiklus gitu. Berapa hari sih gitu. Kapan kita akan melihat bulan dalam kondisi sabit, ada setengah, spasi, atau mungkin bentuk benjol, atau bentuk purnama gitu. Kadang-kadang kita kalah dengan nini pelet. Kalau nini pelet itu sangat sensitif gitu ya. Oh ini tujuh kali bulan purnama ini akan jadi serigala dan seterusnya. Sementara kita kehidupan di ilmiah ya, orang geografi kadang-kadang cuek aja gitu. Nah seperti itu. Jadi padahal itu adalah tanda-tanda alam, tanda-tanda ilmiah yang mesti harusnya diperhitungkan di dalam proses. Dan itu kajian kita atau wawasan kita terhadap perubahan bentuk bulan itu sangat digunakan oleh banyak pihak gitu. Termasuk juga oleh orang-orang yang menulis cerita gitu ya. Cerita pendek atau novel gitu. Gitu. Misalnya dia menyebutkan ceritanya bahwa ini adalah tanggal bulan-bulan baru di bulan Hijriah, tanggal 1, tanggal 2 gitu. Kemudian dia ceritakan bahwa dalam kondisi bulan purnama, itu salah. Ya, si penulis cerita itu ya betul-betul tidak punya wawasan terhadap perubahan bentuk bulan. Suatu ketika saya juga mendengar ada penyiar radio lokal, ya. Kemudian menerangkan bahwa itu bintang-bintang itu adalah hasil dari refleksi dari matahari. Kan menurut saya itu si penyiarnya nggak pernah kaji tentang kosmografi gitu. Ya, kalau misalnya dia tahu kan ada bedanya. Kalau bulan sih ya, bulan planet itu adalah kelihatan bercahaya karena refleksi dari matahari. Tapi kalau bintang kan dia bukan bercahaya tapi bersinar. Wajah itu bercahaya karena dia, atau cermin itu bercahaya, tembok itu bercahaya. Karena kalau tidak ada sumber cahayanya dia gelap aja. Tapi kalau bintang itu sama dengan matahari. Ya dia punya sinar sendiri gitu. Atau seperti lampu pijar itu punya sinar sendiri. Jadi dibedakan antara bercahaya dengan bersinar. Jadi kalau misalnya kita melihat wajah Anda bersinar, itu salah. Wajah Anda bercahaya. Gitu. Kalau Anda bersinar mungkin suatu ketika saya bisa pinjam muka Anda ketika gelap di malam hari. Seperti itu. Jadi ini nomenklatur atau istilah-istilah yang memang digunakan di dalam memahami kosmografi. Dan juga gerhana. Gerhana adalah bagian yang mungkin dijadikan sebagai kajian di dalam kosmografi.